عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أمس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين وديننا جسدي يا الله كيفي بنصعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجلى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam waj'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal halli wal agad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa mimma yadullu ala faridatis siyam lada jami' syara'i al-ilahiyah al-hadits alladhi rawahu at-Tirmidzi 'an al-Haris al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala amara Yahya ibn Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimat an ya'mala biha wa ya'mura bani Israila an ya'malu biha. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الصرف وقال إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها وأن آمركم أن تعملوا بهن. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana kaum salihin di masa lalu merasa berbahagia dengan kedatangan bulan Sya'ban sebagaimana kaula panjenengan berada di dalamnya saat ini, karena dengan datangnya bulan Sya'ban menunjukkan kita semuanya sudah dekat dengan bulan suci Ramadan. Tinggal harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat wal afiah sehingga kita bisa bersama-sama menikmati bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin hadirat hafizakumullah, ada beberapa hal yang perlu kaula panjenengan perhatikan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah menanamkan dalam hati kaula panjenengan rasa bahagia, gembira dengan akan hadirnya Ramadan di dalam kehidupan kaula panjenengan. Karena dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an yakuna kullu syahrin atau haulan Ramadan haulan kamila." Kata Nabi, seandainya manusia itu tahu betapa banyaknya keberuntungan dan keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka niscaya umatku ini akan berharap kepada Allah semua bulan di dalam setahun itu adalah Ramadan.
Nah, dari hadis ini para hadirin hendaknya kaulah panjenengan gembira ketika Ramadan akan tiba. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru malah sebaliknya. Ramadan akan datang, Ramadan akan tiba, tapi malah kita itu merasa sumpek, merasa sedih. Dan ini dilakukan oleh beberapa orang-orang yang mereka di hatinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bergembira dengan kehadiran Ramadan itu hanyalah orang-orang yang dalam hatinya cinta kepada Allah. Dalam hatinya ada ketakwaan Bapak Ibu. Sehingga perintah puasa di bulan Ramadan itu sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia, enggak. Kadang enggak semua manusia itu beriman. Tidak semua orang muslim itu beriman, para hadirin. Kalau orang yang mukmin itu pasti muslim, yang muslim belum tentu mukmin. Dan buktinya banyak. Dan mungkin ada berkeliaran di sekitar kita. Orang-orang yang kalau Ramadan mereka itu beragama Islam tapi enggak puasa. Padahal tidak ada uzur untuk mereka menjalankan puasa. Tidak ada hal yang menjadikan mereka terhindar untuk menjalankan puasa. Nah, sehingga para hadirin, orang-orang yang beriman inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya ada kegembiraan dan kebahagiaan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, mari kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. Kira-kira hati kaula panjenengan iki termasuk sing seneng napa sing malah ngenes niku? Seneng nggih insyaallah nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kedah seneng. Harus seneng. Walaupun misal dengan datangnya Ramadan mungkin pemasukan panjenengan berkurang. Tapi para hadirin ketahuilah, apa yang dikatakan Nabi itu tidak mungkin salah dan tidak mungkin luput. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, seorang yang mukmin ketika mereka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, berpuasa yang wajib ditambah dengan sunnah-sunnahnya, mereka akan mendapatkan tambahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi kula niki nggih poso bib Ramadan, tapi lek urusan pemasukan mboten kados bulan-bulan sing lintune. Lek sakderenge Ramadan pemasukan kula misal 10 juta, tapi lek Ramadan ini malah 5 juta misal. Katanya Nabi ditambah rizki. Nah, yang jadi masalah di sini adalah karena kaula panjenengan niki Bapak Ibu penyakite memahami rizki niku hanya berupa duit. Jadi lek sanes duit niku kadang awake dhewe mikir duduk rezeki niku. Makanya akhirnya jarang kita bisa berterima kasih dengan sempurna ketika ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagai Allah pilih menjadi wasilah untuk memberikan rezeki kepada kaula panjenengan. Oleh diparingi duit, kadang terima kasih ini bolak-balik. Ketemu kalih sahabate, kalih tanggine, kok ternyata tanggine bagi-bagi duit. Wah, terima kasih enek ping 100. Ngene mboten? Saking demene, wah saking senenge, wangsul teng griya niku tasik di WA malih niku sing maringi duit. Pak, saestu matur sembah nuwun. Nah, nggih. Kenapa? Kadang karena uang. Karena duit. Padahal rezeki Allah itu tidak hanya berupa uang, para hadirin. Sekarang gini, seandainya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, memang dari segi rezeki yang berupa uang mungkin berkurang, tapi Allah paringi kaula panjenengan sehat. Itu yang nomor 1. Jadi rezeki uang enggak sebanyak di luar Ramadan. Tapi Allah kasih kita sehat. Rezekinya dirubah sama Allah menjadi rezeki sehat. Atau yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala tambah rezeki kaula panjenengan di bulan Ramadan berlipat-lipat ganda. Yang tadinya 10 juta lek Ramadan angsal untungnya sampai 100 juta tapi lumpuh. Kira-kira jenengan boleh pundi kira-kira? Panggah duit napa sehat mawon kira-kira? Iya sehat, lumpuh, duitnya akeh tinggi apa? Ngene mboten? Jenengan punya uang banyak, miliaran. Ditaruh di kamar uangnya kamar. Tapi sagete namung di atas ranjang, ketap, ketip, boten nggih. Kira-kira napa nggih seneng kira-kira? Seneng boten? Dibelikan makanan, dokter bilang ini enggak boleh makan yang manis. Dibelikan sing asin, ya ora oleh sing asin-asin. Ditumbasne sing rada atos, ora oleh sing atos, nggih. Kedah sing lembut-lembut, repot para hadirin. Makanya sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Rezeki itu enggak harus berupa uang. Sehingga kita wajib untuk meyakini bahwasanya Ramadan itu Allah tebarkan rezeki kepada hambanya lebih banyak ketimbang di luar bulan Ramadan. Dan itu pasti para hadirin. Itu pasti. Sadar tidak sadar, pasti kita akan dapatkan rezeki yang besar yang tidak Allah berikan kepada kita di luar bulan Ramadan. Entah itu kesehatan, entah itu hidayah. Allah kasih hidayah yang tadinya sebelum Ramadan malas ibadah, muncul Ramadan terus yang ahli ibadah. Loh, hidayah itu juga rezeki dari Allah. Bahkan ada diceritakan para hadirin wonten setunggal pemuda niku. Ini disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada satu pemuda itu kalau dia sholat itu di luar Ramadan saenake dhewe salate. Kadang sholat, kadang orang. Pokoknya 5 waktu ini tidak jangkep, tidak sempurna 5 waktunya. Tapi saben masuk Ramadan, pemuda ini mengqadha semua sholat yang dia pernah tinggalkan. Dia cuci semua pakaiannya supaya bersih, rapi, wangi untuk menyambut datangnya Ramadan. Kalau Ramadan dia sholat 5 waktu secara adaan dan dia perhatikan sholatnya dengan baik, dia berjamaah, dia banyak baca Al-Quran dan juga dia mengqadha salat yang pernah dia tinggalkan. Jadi ibarat omongan itu lek tobat nggih namung Ramadan tok. Ini kisah aja ditiru tapi nggih. Wis lek ngoten kula tak tobat lek Ramadan ae ngoten. Iya lek masalahnya lek akhir ceritane padha ngoten lho ora hadirin nggih. Lek pas akhir ceritane ndak padha niki sing blaen ngene mboten. Nah sing repot lek akhir ceritane enggak padha, mboten sami. Nah ini pemuda selalu beribadah mengqadha semua salatnya kalau masuk Ramadan sampai wonten setunggal cangtang let. Mas jenengan ini lek Ramadan Masya Allah ibadah ini luar biasa tapi lek di luar Ramadan salat sak karepe dhewe ngaji ora tahu majlisan jarang-jarang tapi lek Ramadan kok sregep sangat panjenengan iki. Akhirnya piyambake matur nggih karena saya itu cinta dengan Ramadan, saya gembira dengan datangnya bulan Ramadan karena saya meyakini Allah tidak berikan ampunan sebesar yang Allah berikan di bulan Ramadan. Sehingga makanya saya Ramadan, saya jadikan ini kesempatan saya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya sadar kalau saya ini orang yang banyak dosanya. Subhanallah, para hadirin, belum keluar itu Ramadan, pemuda ini meninggal. Pemuda ini meninggal dan subhanallah semua orang yang tinggal di kotanya itu mereka berbondong-bondong datang ke rumah si pemuda yang meninggal di bulan Ramadan tadi ini untuk menguburkan jenazahnya sehingga yang nyolati banyak. Semakin banyak yang nyolati, semakin banyak yang mendoakan, semakin besar ampunan yang Allah berikan kepada jenazah tersebut. Makanya para hadirin, jenazah yang telah meninggal itu hendaknya ketika disolati kalau bisa yang kompak. Lek saged sedaya niku sing derek takziah, badhe derek menguburkan jenazah niku lek saged nggih derek nyolati. Kenapa? Karena jenazah itu melihat siapa yang nyolati dan mereka berharap semua orang yang ada itu nyolati. Karena setiap kaulah panjenengan salat jenazah itu kan kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti kalau dipanjangkan lagi doanya wa wasi' madkhalahu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ya Allah maafkan dia.
dan lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surgamu ya Allah, dan jangan kau jadikan kuburnya lubang daripada lubang-lubang nerakamu. Wa naqihi minal khataya, dan bersihkan dia daripada dosa, kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi, sebagaimana pakaian yang berwarna putih yang dibersihkan dari kotoran dan kembali menjadi putih yang bersih. Maka bersihkan dia seperti itu ya Allah. Nah, sehingga mayit niku, jenazah niku seneng, gembira. Lalek seandainya sing nyolati niku kok kedik la piyambake ternyata butuh dengan doa-doa kawula panjenengan, itu jenazah ketika jenengan bawa, jenengan angkat setelah disolati oleh beberapa orang, jenengan angkat, itu jenazah itu ngomong, perhatian. Niki berdasarkan hadis Nabi, niki kalau mboten ngarang niki. Masalah ini kalau nggih ora tau krungu, nggih. Lek krungu ya wedi, ngene mboten. Jenengan ngangkat jenazah, jenazah yang bisiki jenengan, Pak badhe nang ndi? Kok kesusu ae. Takut kita nih. Ini jenazah itu ngomong, kata Nabi Muhammad. Kalau dia orang yang baik, dia akan katakan, ayo sedang cepetan. Dia nggak peduli mau disolati banyak orang, sedikit orang, dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia sudah merasa kalau tempatnya di alam barzah atau alam kuburnya itu lebih indah ketimbang dunia ini. Tapi yang jadi masalah ini kalau misalnya yang dikubur ini ke jenazahnya nggak baik. Ketika diangkat untuk dibawa ke kuburan itu, dia akan berkata, wahai tetangga-tetanggaku, keluargaku, mau kau bawa kemana aku ini? Tenang, sabar sebentar, biarkan orang itu doakan aku, biarkan orang itu nyolati aku, supaya dosaku ini diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah kita nggak dengar. Tapi Nabi jelaskan itu. Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang mendengarnya, tidak ada manusia yang bisa mendengarnya kecuali makhluk lain selain manusia bisa dengar. Ada kemungkinan kata para ulama binatang itu bisa dengar. Jenazah sing kawula panjenengan bopong niku mau dibawa ke kuburan itu ngomong, mungkin binatang dengar. Yang selain manusia dengar, yang manusia enggak dengar. Nah, sehingga kita harus paham ini. Karsane napa? Karsane jenazah niku sing badhe dikuburkan, dimakamkan, dia merasa gembira dengan apa yang kawula panjenengan lakukan daripada doa dan sholat. Nah, di sini para hadirin menunjukkan bahwasanya orang yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang mereka beranggapan bahwasanya puasa itu satu hal yang menyulitkan. Nah, kita semuanya sering sebenarnya Bapak Ibu baca Al-Quran. Bahkan ayat ini sering kita baca ketika kita lagi kumpulan istighosah, kita lagi baca rotib, kita lagi baca tahlilan. Biasanya ada beberapa ayat itu yang kita baca dan mungkin kita semuanya hafal. Yang bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani umatnya, membebani hambanya melebihi batas kemampuan. Kata Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Ini harus kita pegang erat dalam hati kaula panjenengan, dalam pikiran kita Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita punya mental niki kuat. Saya yakin semuanya yang hadir pernah mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah mendapati masalah. Nah, kalau kita letakkan ayat ini kuat-kuat di hati kaula panjenengan dan di pikiran kita para hadirin, maka kita punya mental ini akan dengan mudahnya menenangkan daripada jiwa kita sehingga tidak sumpek yang berlebihan. Artinya apa? Di saat kaula panjenengan mendapatkan musibah, mendapatkan masalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada Allah itu kasih kaula panjenengan masalah yang kita enggak mampu untuk menyelesaikannya, enggak ada Bapak Ibu. Yang bikin kaula panjenengan merasa tidak mampu dan merasa ini masalah sudah melebihi batas kemampuan saya, itu karena hati kita enggak dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita katakan, oh ini melebihi
batas kemampuan saya. Niki kula pun mentok niki. Itu enggak ada sebenarnya. Kalau kita katakan seperti itu berarti kita katakan Allah itu salah. Nah, tidak mungkin itu para hadirin. Berarti Al-Quran itu salah. Tidak mungkin itu. Nah, sehingga para hadirin, dan ini berlaku bukan hanya untuk masalah atau ujian cobaan saja, tapi ini juga berlaku di dalam hal ibadah. Allah itu enggak pernah nyuruh kaula panjenengan ibadah yang melebihi batas kemampuan kita. Lah Allah nyuruh kaula panjenengan puasa selama sebulan di bulan Ramadan itu karena Allah tahu kaula panjenengan itu mampu. Yang bikin kita enggak mampu apa? Yang bikin kita enggak mampu adalah karena penyebab perbuatan kita sendiri. Karena misal, kita enggak menjaga itu. Kalau kita katakan, saya ini sakit, kan ada orang yang kena lambung, kemudian dia enggak mampu puasa. Ini termasuk salah satu daripada hal atau uzur yang Allah perbolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa di Ramadan dengan syarat memang sakitnya sungguh-sungguh. Tapi tetap dia punya tanggungan. Tanggungannya apa? Mengqadha di luar Ramadan. Karena Allah tahu kita mampu, para hadirin. Dan kita harus punya mindset sebagaimana yang Nabi katakan, puasa itu justru menjadi obat. Nabi katakan dalam hadisnya, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, kata Nabi Muhammad. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Kalau kepingin hartanya aman, Nabi juga sudah berikan resepnya. Lek kepingin awake sehat, poso. Lek kepingin hartanya dijagi kalian Gusti Allah supaya aman hartanya, keluarkan zakat. Lek kepingin ditambah rizkinya, sedekah. Sudah Allah jelaskan, Nabi jelaskan semuanya para hadirin. Tapi jenengan tingali. Lek panjenengan mau check up baik di laboratorium ataupun di dokter misalnya. Pasti panjenengan kalau mau check up-nya keseluruhan, cek total para hadirin pasti suruh puasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu kondisi tubuhnya netral. Darahnya netral, gula darahnya netral, kolesterolnya juga normal semuanya. Ini yang kemudian akan menghasilkan jawaban atau hasil daripada lab tadi dengan hasil yang sempurna. Orang mau operasi, coba jenengan tinggal yang lewat dioperasi, pasti dokternya nyuruh untuk piyambake puasa. Nah, kenapa? Karena di dalam puasa itu ada kesehatan, Bapak Ibu. Nah, makanya jangan pernah merasa puasa ini beban, bukan. Puasa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dalam setahun, selama 11 bulan kalau panjenengan makan semuanya masuk. Sing manis masuk, pahit masuk, dan kecut masuk, sing adem masuk, sing panas masuk, semuanya masuk. Bulan Ramadan kalau panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk puasa, tujuannya untuk apa? Untuk menormalkan tubuh kalau panjenengan. Nah, jadi cuma sebulan yang Allah minta itu. Dari 12 bulan yang Allah minta satu bulan, yang untungnya kembalinya kepada kaula panjenengan. Nah, di sini para hadirin, puasa itu termasuk ibadah yang istimewa. Dan Nabi SAW beliau mengatakan puasa ini adalah ibadah yang dilakukan bukan hanya oleh umatnya Nabi Muhammad, tapi juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kata Nabi memerintahkan Nabi Yahya bin Nabi Zakaria dengan 5 perintah yang Allah katakan kepada Nabi Yahya untuk mengamalkannya dan juga menganjurkan umatnya untuk juga mengamalkannya. Apa yang pertama? Kata Nabi kita Muhammad, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Yahya, hendaknya wahai Yahya dan wahai umatnya Yahya, kamu sekalian hendaknya beribadah kepada Allah dan jangan syirik. Beribadah kepada Allah dan jangan syirik. Inna masala man asyraka billahi kamasali rajulin ishtara abdan min khalisi malih bidhahabin aw warikin. Orang yang syirik itu, orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, luweh percaya kepada selain Allah, itu adalah seperti halnya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya, seperti halnya orang yang membeli
budak. Orang yang beli seorang budak, seorang tuan membeli budak. Min khalisi malih, yang budak itu dia beli murni dari hartanya sendiri. Entah itu dari dinar atau dengan uang dirham. Dahab emas, kalau warik itu perak. Berarti kalau uang emas berarti dinar. Dinar itu uang emas. Kalau perak itu dirham. Faqala hadhihi dari. Faqala hadhihi dari. Kemudian tuan itu mengatakan kepada budaknya, wahai budakku, inilah rumahku. Kamu saya beli, saya tugasi untuk bekerja di rumah ini. Kau bersihkan rumahku, kau cuci pakaianku, kemudian kau taati perintahku. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidih. Sudah dijelaskan nih, kalau panjenengan misalnya hidup di zaman dulu, karena perbudakan zaman sekarang sudah tidak ada, entah kalau di negara lain, kalau di Indonesia sudah tidak ada perbudakan, dan itu dilarang para hadirin. Datangnya Islam itu untuk memberantas perbudakan. Jadi zaman dulu itu, Bapak Ibu, di zaman jahiliyah, manusia itu diperjualbelikan. Dan terus berjalan sampai bahkan mungkin di masa-masa penjajahan manusia juga masih diperjualbelikan. Datang Islam untuk memberantas perbudakan, makanya coba jenengan lihat di dalam fikih, ya, di dalam syariat Islam itu Bapak Ibu ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang jika dilakukan oleh seseorang dia akan dikenai hukuman, di antaranya adalah memerdekakan budak. Tujuannya untuk memberantas perbudakan. Sebagai contoh nih. Ini juga ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Termasuk yang membatalkan puasa di bulan Ramadan itu adalah, mohon maaf, berhubungan suami istri. Seorang suami mendatangi istrinya di siang hari Ramadan lagi dalam keadaan berpuasa. Jadi yang suami lagi puasa, istrinya juga lagi puasa atau enggak lagi puasa, dan ini juga berlaku bukan hanya untuk pasangan yang halal, yang enggak halal pun juga sama. Malah lebih dosa besar lagi, double-double dosanya. Kalau ada seorang suami mendatangi istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa, para hadirin, maka puasanya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, dosanya dosa besar. Dua-duanya dapat dosa besar. Kemudian yang ketiga, yang suami wajib untuk mengqadha, istri juga wajib untuk mengqadha, tapi bedanya yang suami dikenakan denda yang begitu berat. Saking besarnya dosa berhubungan dengan istri di siang hari Ramadan. Tapi kalau malam harinya nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu pas lagi puasanya. Apa hukumannya bagi mereka laki-laki yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan? Kata para ulama, maka mereka wajib mengqadha puasanya, kemudian bayar denda. Dendanya apa? Dendanya dilakukan secara berurutan. Jika yang nomor 1 nggak mampu, baru boleh pindah yang nomor 2. Nomor 2 nggak mampu, baru boleh pindah yang nomor 3. Yang nomor 1 apa? Memerdekakan budak. Jadi dia, kalau di zaman dulu berarti dia harus beli budak di pasar budak, para hadirin, nanti setelah dia beli, dia merdekakan budaknya. Nah, kalau sudah merdeka budak itu, nggak bisa diperjualbelikan lagi. Nah, di zaman dahulu termasuk kisahnya, sebagian ahli sejarah mengatakan, Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi, muadzinnya Nabi, itu dulu datang, para hadirin, ya, datang ke kota Makkah bersama keluarga, bukan untuk menjadi seorang budak, tapi di tengah-tengah perjalanan Bilal itu ditawan, ibaratnya dibegal, bukan diambil hartanya karena nggak bawa harta, karena keluarga yang miskin, tapi diambil, dipaksa
untuk menjadi seorang budak. Akhirnya Bilal bin Rabah menjadi budak saat itu, diperjualbelikan. Nah, kemudian melihat Nabi Muhammad masuk Islam, yang kemudian tuannya tidak terima Bilal masuk Islam, kemudian disiksa. Nah, disiksa sehabis-habisnya, dipukul, dicambuk untuk meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Kemudian sampai dijemur di tengah padang pasir yang panas, ditaruh batu besar di dadanya, tetap Bilal bin Rabah mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Terus seperti itu. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar melihat dan merasa kasihan, dibeli dan mengatakan, wahai fulan, jika Bilal ini mati karena kau sudah terlalu parah menyiksanya, maka yang kau dapat hanya rugi saja. Bagaimana jika Bilal itu saya beli? Oh enggak, saya enggak akan jual. Loh, kalau kamu enggak jual, ini Bilal mungkin sebentar lagi akan mati dia, dan kamu enggak dapat apa-apa. Bilal tetap bertahan dengan agama kami, yaitu agama Islam, kemudian dia wafat dan kau rugi. Tapi kalau saya beli dengan harga yang mahal, minimal kamu tidak berhasil mengeluarkan Bilal dari Islam, kamu tidak berhasil menjadikan Bilal murtad, tapi kamu dapat duit. Nah, akhirnya tuannya Bilal ini berpikir, oh iya timbangannya Bilal ini ya dipaksa mboten purun untuk murtad, mending saya terima duit saja. Akhirnya dijual kepada Sayyidina Abu Bakar sehingga menjadi milik Sayyidina Abu Bakar. Begitu dibeli Sayyidina Abu Bakar, langsung di saat itu juga dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi termasuk yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sebagai muadzinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para hadirin, kata Nabi Muhammad, orang yang syirik itu seperti orang yang beli budak, atau panjenengan punya pegawai, sudah panjenengan jelaskan, Pak, jenengan kerja dengan saya, tugas panjenengan ini masuk jam sekian, pulang jam sekian, liburnya hari ini dan hari ini. Lah kok ternyata besok dia masuk ke perusahaan sebelah, kerjanya bukan di tempat kita, melamar di tempat kita terima, malah kerja di tempat lain, tapi ngarep gaji dari kita. Lucu mboten niku kira-kira. Nek wong ngoten niku wong genah napa ndak genah kira-kira niku. Kerja di tempat lain tapi minta gajinya sama kita. Aneh itu. Maka kata Nabi kita Muhammad, ya podo karo wong sing musyrik yang ngoten niku. Mereka ya, kata Nabi, kata Allah kepada Sayyidina Yahya, mereka diciptakan oleh Allah, rizkinya dikasih Allah, sehat ya dikasih Allah, makan tiap hari yang ngasih Allah, kalau punya masalah yang ngasih solusi ya Allah, tapi justru malah mereka menyembah selain Allah. Mereka percaya kepada selain Allah. Nah, orang ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ridha kepadanya. Sebagaimana kita tidak ridha jika kita punya budak yang kita beli dari uang kita sendiri, tapi kenyataannya budak itu malah berkhidmah kepada orang lain, bekerja kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, perintahnya adalah wa innallaha ta'ala amarakum bis-shalah. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Yahya, begitu juga kepada umatnya untuk sholat. Nah, dari sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sholat itu dari dulu juga sudah ada. Nah, cuman cara sholatnya nggak sama. Sholat yang paling sempurna, nggih sholati kaula panjenengan, sholat umatnya Nabi Muhammad. Niku cara sholat yang paling sempurna. Jadi umat dahulu sholat, tapi caranya nggak sama seperti kita. Nah, caranya nggak sama seperti kita. Maka coba jenengan tingali ya Pak Ibu. Wong Yahudi itu lek sembayang enek miripe karo kaula panjenengan. Kenapa? Karena orang Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa. Orang Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa. Kadang nggih wonten kados seperti rukuknya itu orang Yahudi, tapi sing taat beragama nggih, sana sing ngaku-ngaku tok nggih. Lek wong ngaku-ngaku ya muslim ya akeh sing ngaku-ngaku ngene mboten. Muslim tapi ora tau sembayang, akeh mboten kira ini. Kathah mboten kira ya kathah. Sami wong Yahudi nggih ngoten, sing ngaku Yahudi tapi enggak tahu ibadah nggih kathah para hadirin. Nah, jadi coba jenengan ya, apalagi ada sebuah aliran ortodoks itu kan juga
turun daripada turunan Yahudi, ya. Itu coba ibadahnya seperti kita umat Islam, mirip-mirip, ya. Mirip-mirip. Tapi yang paling sempurna kita umat Islam. Yang pertama karena kita sembah yang menyembah Allah, bukan menyembah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari segi caranya sempurna. Fa inna Allah yansubu wajhahu li wajhi abdihi fi salati ma lam yaltafit. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kata Allah kepada Nabi Yahya, lek panjenengan salat, Bapak Ibu jangan noleh. Elak salat ojo tolah-toleh. Katanya Allah kalau salat jangan tolah-toleh. Fa innallaha karena sungguhnya Allah itu selalu memandang wajah hambanya yang sedang sholat selama mereka enggak tolah-toleh. Nah, sehingga ini juga dibahas oleh para ulama. Kalau noleh dengan kepala saja Allah langsung berpaling, napa malih sing noleh atine awake dhewe. Gitu mboten? Karena tempat pandangannya Allah itu yang paling utama hati. Kadang awake dhewe sholat ndak tahu noleh tapi atine tolah-toleh. Gitu mboten? Salate khusyuk, nunduk, kadang nggih merem, ketokane kaya wong khusyuk tapi mikiri dunyane. Ngene mboten? Mikiri utange. Sesuk sing ibu-ibu sesuk ning pasar blonjo apa ya gitu. Masak apa ya gitu. Nah kira-kira mangke lek angsal duit ya, duit hadiah dari suami kira-kira tumbasne apa ya mikir dunia. Apalagi kalau hati yang noleh, Allah akan berpaling dari kita ya. Semoga kita semuanya kalau sholat khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa amarakum bisyam. Dan Allah perintahkan Nabi Yahya beserta umatnya untuk berpuasa. Fa inna masala dzalika kama sali rajulin fi isabatin. Orang yang berpuasa itu seperti orang yang ada di sebuah perkumpulan. Ma'ahu surratun fiha misik. Yang dia itu membawa sebuah kantong yang isinya adalah minyak. Minyak misik. Ya, minyak misik itu minyak para hadirin yang paling harum. Nah, makanya dikatakan rata-rata sering Nabi itu mengumpamakan harumnya orang yang beriman nanti di surga itu lebih harum daripada minyak misik. Nah, minyak misik itu ada sebagian orang ulama yang mengatakan minyak misik itu adalah minyak yang diambil dari salah satu organ tubuhnya kijang. Nah, kijang atau rusa lek basa Indonesia nih. Tapi tidak semua rusa punya organ tubuh ini. Ada kantong kecil di dalam tubuh rusa itu yang dihukumi oleh para ulama suci, para hadirin tidak najis dan aromanya sangat wangi sekali. Nah, itu kalau kita pakai Bapak Ibu itu harganya mahal. Kalau kita pakai jadi yang misik-misik yang dijual di di toko-toko yang dengan harga yang mungkin tidak terlalu mahal atau bahkan murah, itu misik yang aromanya saja menyamai, tapi bukan misik yang asli. Kalau yang asli Bapak Ibu seandainya kita pakai sedikit saja, ya, kita oles di tangan kita, kemudian kita usapkan di pakaian kita, jenengan cuci pakaiannya dengan sabun deterjen berkali-kali tetap menang aroma minyak wanginya. Saya pernah satu kali nyoba para hadirin minyak misik itu, kemudian saya usapkan di baju saya. Baju saya dicuci, di laundry 3 kali, tetap yang menang aroma minyak misiknya, saking harumnya minyak misik itu. Kata Nabi Muhammad, orang yang berpuasa itu seperti orang yang berada di sebuah perkumpulan dan dia bawa minyak misik. Nah, kira-kira pripun niku? Kumpul di tengah-tengah orang banyak, bawa minyak wangi yang paling wangi sak dunia. Nah, kira-kira orang bakal terheran-heran mboten? Sinten iki sing wangi kan ngoten nggih? Sinten iki sing wangi? Nah, kados para sahabat niku, para hadirin, mereka begitu faham kalau Nabi itu telah datang atau Nabi akan datang atau Nabi telah melewati sebuah tempat. Dari segi apa? Dari segi wanginya tubuh Nabi Muhammad yang melekat di setiap tempat yang didatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya Nabi niku tahu mampir ning Masjid An-Najah Tanjung Sari niki Masjid An-Najah ini wangine sampai berbulan-bulan. Lah para sahabat itu pun saged nebak, oh berarti Nabi tahu mampir teng mriki.
Karena wanginya Nabi kita Muhammad itu mengalahkan wanginya misik. Nah ini para hadirin, orang yang berpuasa itu seperti orang yang berada di sebuah kerumunan yang mereka tidak ada yang pakai pewangian, kemudian kaulah panjenengan muncul dengan minyak wangi yang paling harum. Kira-kira pripun, kabeh pasti bakal tolah-toleh. Gini mana? Wih, sinten iki sing teko wangine luar biasa. Jenengan lewat langsung noleh. Kenapa? Saking wangine. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu kalau ngelihat orang yang berpuasa itu senang. Jadi Allah niku senang lek nyawang kaula panjenengan salat, Allah itu senang. Allah lihat kaula panjenengan tahajud, Allah niku senang. Allah lihat kaula panjenengan sedekah, Allah niku senang. Tapi kalau sudah kita puasa, Allah itu senangnya luar biasa. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Semua amal manusia itu untuk mereka. Semua amal ibadah itu untuk mereka. Kecuali puasa, fa innahu li. Kalau puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibihi, dan aku sendiri yang akan balasnya. Kemudian di sini muncul pertanyaan, loh memang kalau amal yang lain sing balas sinten? Ke Allah matur ngeten iki, emang amal yang lain yang balas siapa? Itu tetap Allah. Cuman diibaratkannya ngeten para hadirin. Misal ada orang bertamu ke rumah saya. Dia itu sahabat dekat saya, sahabat yang paling saya cintai. Nah, kemudian karena waktu itu saya nggak ada di rumah, sahabat saya ini ketemu sama salah satu santri misalnya. Nah, kemudian sahabat saya itu bilang, Hasan ada gitu ke santri. Oh, mboten enten. Oh ya sudah kalau gitu, tolong sampaikan salam saya ke Hasan. Bilang sahabatnya yang bernama Fulan, misal sahabatnya yang bernama Ali misalnya datang. Nah, kemudian santri itu tanya, kalau saya boleh tahu kira-kira ada hajat apa supaya nanti saya sampaikan kepada Hasan gitu. Nah, kemudian kata sahabat saya itu, ya saya itu mau hutang. Saya mau pinjam uang sama Hasan. Nah, tolong sampaikan nanti ke Hasan. Akhirnya santri itu saya datang ngomong, Beb tadi ada tamu, Beb. Namanya Ali. Katanya ini sahabat jenengan. Oh iya itu sahabat saya itu, saya cinta sekali dengan sahabat yang ini. Nah, terus beliaunya punya hajat, Beb, katanya mau pinjam uang sama jenengan. Oh sudah kalau gitu saya antarkan sendiri. Nah, santri ini matur, Beb, kersane kula sing nganterne duwite, timbangane panjenengan capek ke rumah sahabatnya sana, mending saya nganter enggak, saya antarkan sendiri. Nah, ini para hadirin, padahal kalau saya serahkan ke santri ini untuk ngantarkan uang itu ke rumah sahabat saya bisa saja. Tapi karena saya saking cintanya sama sahabat saya antarkan sendiri. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, ketika membalas amal kebaikan hambanya, Allah Subhanahu wa taala itu membalas amal puasa daripada seorang hamba itu dengan balasan yang begitu luar biasa. Allah ridho kepadanya, Allah kasih pahala yang besar. Ini para hadirin hikmah daripada ibadah puasa. Sehingga ayo kita tanamkan mulai hari ini semangat untuk menyambut Ramadan. Semoga-moga mangke Ramadan Allah nggih paringi kaula panjenengan rezeki sehat, Allah paring hidayah, saged salat istiqomah, puasa dengan istiqomah, saged tarawih full Ramadan, nggih saged angsal malam Lailatul Qadar, lan juga Allah Subhanahu wa taala paringi kaula panjenengan teng Ramadan mangke rezeki ingkang kathah halal barokah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin, wallahu a'lam bissawab. Ada sedikit pertanyaan, kita jawab singkat mawon ya para hadirin. Ada orang yang sudah lama berumah tangga tapi tidak punya anak, masa idahnya bagaimana? Nah, idah itu kaitannya bukan dengan punya anak. Iddah itu kaitannya dengan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang diceraikan oleh suaminya. Nah, kalau ditinggal wafat iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan maka iddahnya 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. Nah, jadi bukan kaitannya lek punya anak luwih dawa mboten. Nah, itu ada kaitan dengan anak kalau seorang lelaki menceraikan istrinya di saat istrinya hamil. Nah, di saat istrinya hamil, maka iddahnya yaitu sampai dia lahir. Sampai lahiran, itu iddahnya. Jadi misal diceraikan
hamil masih sebulan, ya sudah berarti kalau hamil rata-rata itu 9 bulan berarti kurang 8 bulan, dia 8 bulan masa iddah. Makanya dalam Islam, para hadirin, menceraikan istri di saat hamil itu hukumnya haram. Hukumnya nggak boleh. Cerai itu kan boleh. Cerai itu sesuatu yang halal. At-tolak halal, tolak itu halal, tapi abghadul halal, halal sing paling dibenci kali Gusti Allah. Jadi makanya orang laki, para hadirin, kenapa alasan ke Allah Subhanahu wa taala menjadikan cerai itu hanya ada di pihak laki, tidak di pihak perempuan. Jadi yang boleh mencerai itu hanya laki-laki. Istri nggak bisa katakan, Pak, jenengan kalau cerai, nggak bisa. Yang bisa hanya laki-laki saja. Nah, cerai itu ada 3. Ada cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga. Kalau yang ketiga sampai 3 kali namanya tolak bain. Tolak bain itu yang suami tidak bisa kembali merujuk istrinya sebelum istrinya itu dinikah oleh laki-laki lain dan mohon maaf berhubungan badan, kemudian diceraikan secara secara ikhlas, ya, bukan karena dipaksa. Nikahnya pun juga nggak boleh ditaklib, atau yang kita kenal dengan bahasa muhalil, ya. Istrinya harus ada muhalil, mantan istrinya ini harus ada muhalilnya dulu. Muhalil itu kan artinya apa? Yang menghalalkan, yang menjadikan perempuan yang jadi mantan istri tadi ini menjadi halal kembali untuk dinikahi oleh mantan suaminya yang dulu yang sudah menceraikan 3 kali. Nah, jadi para hadirin, di dalam Islam itu tolak itu boleh, tapi abghadul halal, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya di di dalam kepemilikan kaum laki-laki, yang berhak mencerai itu adalah laki-laki. Tapi di sini bukan berarti kemudian laki-laki merasa memiliki senjata. Kemudian saenake dhewe ngancem-ngancem, lek ndak nurut tak cerai lo ya. Oleh ndak mau gini saya cerai loh. Lek awakmu ndak gelem ngene tak cerai. Bukan gitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mohon maaf para hadirin, Allah itu ciptakan laki-laki itu dengan akal yang lebih sempurna. Sehingga laki-laki itu kalau akalnya sempurna dan dia beriman kepada Allah, enggak gampang dia akan mengucapkan kalimat cerai. Enggak gampang dia mengucapkan kalimat cerai. Bahkan walaupun seandainya istrinya minta cerai, karena cerai itu solusi terakhir. Cerai itu solusi terakhir. Islam sedang mengajarkan, kalau jenengan buka Al-Quran para hadirin dan jenengan pahami, semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau ada kejadian ribut suami istri, istrinya nggak taat, istrinya nusus itu atau nasizah, tidak taat sama suaminya, apa yang harus dilakukan suami? Apakah langsung mencerai? Mboten. Cerai itu paling akhir. Yang lakukan pertama adalah mengingatkan, nasihati. Kemudian yang kedua, sampai 3 kali nasihati. Nggak bisa dipertegas. Bahkan kalau di Al-Quran disinggung, diberikan sanksi yang kiranya menjadikan itu ada efek jera bagi istrinya. Kok masih nggak bisa, dibawa ke orang yang kiranya nasihatnya itu didengar sama istri. Dibawa ke orang yang kiranya nasihatnya itu didengar sama istri, ya. Siapa? Misalnya orang tuanya, bapak ibunya, atau misal gurunya. Nah, ini jangan keliru. Dibawa ke guru panjenengan, sedangkan istri panjenengan nggak pernah berguru kepada guru panjenengan. Ya dinasihati ya nggak ngereken dong, nasihati jenengan sing kenal ndak ngereken sama malih sing boten kenal. Sing anek malih tukaran yang ngomah kiai ini. Kiai ini malih bingung, enek wong tukaran, rumah tangga, mek gara-gara masalah nafkah ribut ning omah kiai, ya kan? Kenapa? Karena nggak ngerti caranya. Nah, kemudian mentok sudah nggak bisa, dikasih sanksi. Di antara sanksinya adalah pisah ranjang selama beberapa hari atau beberapa pekan. Bukan pisah rumah, ya, pisah ranjang. Ya. Nah, misal nggak tidur bareng, kasih sanksi. Nah, baru mentok pun boten sakat. Wah, pun mboten enten bedane niki bojone karo setan, mboten enten bedane. Lah wis mentok baru boleh tolak. Ini tidak gampang-gampang. Nah, sekarang para hadirin, Masya Allah, orang tua membiayai anaknya nikah habis jutaan bahkan puluhan juta, enek sing ratusan juta.
Bar ngoten anaknya selesai pernikahan, bulan madu, jalan-jalan pulang ke rumah, 2 bulan, 3 bulan pernikahan cerai. Ditanya gara-garanya apa? Gara-gara masalah tersinggung status. Coba, mek gara-gara status. Enek sing gara-gara bojone ora iso masak. Makanya kalau saya sering bilang ke pemuda-pemuda, lek jenengan kok kepingin nikah, kalau beb pengen nikah, beb tolong carikan beb. Jenengan kepingin sing kados napa, Mas gitu. Kalau pengen beb sing ayu, solehah, iso ngumbah-umbah, iso masak beb, iso nyapu omah, ngepel omah sing bersih. Nah, selalu saya bilang, lek jenengan kepingin istri sing pinter umbah-umbah, pinter cuci baju, jenengan pados tukang laundry. Gini mboten? Wis pasti dijamin pinter umbah-umbah. Lek jenengan kepingin punya istri sing iso lan pinter masak, jenengan pados bojo sing tukang catering. Nggih. Wis dijamin pasti pinter masak. Nah, saya bilang nggak akan ada itu pasangan yang sempurna, itu nggak ada, perhatian ini. Sampai para ulama niku matur, lek kaula panjenengan kok berhayal punya pasangan yang sempurna, maka kita akan jomblo sampai kiamat. Pasti itu. Nah, makanya sering kami sampaikan, kalau sudah berumah tangga itu, Bapak Ibu biasakan untuk mencintai kekurangan pasangan. Bukan mencintai kelebihan, lek mencintai kelebihan oh kabeh iso. Gitu mboten? Kabeh iso lek mencintai kelebihan. Oh, cerita nang kancane, bojoku pinter masak, bisa itu. Tapi yang sulit itu ketika kita bangga dengan istri kita dengan kesederhanaannya. Dengan apa yang dia mampu. Yang enggak mampu malah kita support itu. Kita jadikan itu tugas kita. Kita jadikan kita yang menyempurnakan. Itu laki-laki yang sempurna, berarti itu laki-laki yang baik. Nah, sehingga kaum laki-laki tidak mudah menceraikan. Di dalam pernikahan itu pasti ada masalah, enggak ada pernikahan mulus mboten enten, berarti ini. Oh Nabi loh, Nabi Muhammad ini, ana awwalu man yaftahu babal jannah, akulah orang yang pertama kali akan buka pintunya surga. Jadi kabeh menungso niki mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka kalau mau masuk surga nunggu Nabi Muhammad sing buka gerbangnya. Lah Nabi Muhammad kok mboten buka gerbang, mboten saged mlebet kawula panjenengan. Lha ini Nabi yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang terbaik, para hadirin, ketika menjalani rumah tangganya Nabi dapat ujian. Nabi Muhammad difitnah. Kisah masyhur tentang istrinya Sayyidah Aisyah yang difitnah oleh orang-orang munafik bahwasanya Sayyidah Aisyah itu selingkuh. Kan ada itu kisahnya masyhur, terkenal kisahnya. Sayyidah Aisyah ikut rombongan dengan para sahabat, kemudian di perjalanan istirahat di suatu tempat, kemudian Sayyidah Aisyah itu turun untuk melakukan sebuah hajat. Setelah itu Sayyidah Aisyah kembali ke kendaraannya onta yang ditaruh di atasnya itu napa kados kotak ngoten nggih, kotakan kayak jenengan bayang ini lek zaman riyen wonten kerajaan raja yang lewat kan diangkat pakai sebuah kayak kotaan di atas delman ngoten nggih. Itu apa? Pandu nggih, dipandu ngoten nggih. Nah, itu Sayyidah Aisyah taruh di situ, di dalam dikasih tirai, para hadirin. Lah ternyata rombongan belum berangkat, Sayyidah Aisyah turun lagi. Kenapa? Sayyidah Aisyah kehilangan perhiasannya. Entah cincin atau antingnya. Atau kalungnya kehilangan, jatuh kalungnya. Sayyidah Aisyah cari kalungnya yang hilang ini, lah kok ternyata ditinggal kali rombongan. Lah para sahabat niku menyangka kalau Sayyidah Aisyah ada di dalam pandu tadi itu. Padahal enggak ada. Akhirnya Sayyidah Aisyah ketinggalan. Lah biasanya lek para sahabat niku pun berjalan dari tempat istirahat, lek bahasa sakniki kerene rest area, nggih. Rest area lek pun melampah tebih ngoten, ada sahabat dengan kendaraannya, kuda atau onta itu kembali ke rest area itu untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan. Nah subhanallah ketika sahabat ini kembali kok ngelihat ada perempuan lagi duduk di tempat istirahat yang tadi itu. Didekati ternyata istrinya Nabi. Karena tahu itu istrinya Nabi, sahabat itu dengan adabnya, dengan akhlaknya yang sempurna, sahabat itu tidak ngajak ngomong Sayyidah Aisyah, takut jadi fitnah.
Tapi sahabat itu turun dari ontanya, kemudian memberikan isyarat dengan tangannya kepada Sayyidah Aisyah. Ibarat wong Jawa ini mempersilahkan kan gini. Nah, ngasih isyarat tangan untuk mempersilahkan Sayyidah Aisyah naik ke atas onta, kemudian sahabat itu yang nuntun. Begitu masuk para hadirin di tempat tujuan, misal di kota Madinah, dilihat oleh orang munafik, Sayyidah Aisyah dituntun sama seorang laki-laki, dituntun ontanya. Ontanya dituntun, dipegang, dikendalikan oleh seorang laki-laki, Sayyidah Aisyah ada di atas. Orang munafik itu sebar hoax, sebar kabar bohong. Oh, Aisyah selingkuh. Aisyah rame akhirnya perhatian. Sak Madinah ribut kabeh. Akhirnya apa? Akhirnya terdengar sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat itu Nabi Muhammad kalau punya masalah itu Nabi selalu menyandarkannya kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah itu di rumah diam para hadirin. Ini mboten tukaran, kemudian ngomong kasar. Kebun binatang kados lek kawula panjenengan tukaran sak kebun binatang diabsen nggih. Kebu sapi nggih, wedhus nggih. Kabeh diabsen. Mboten diam Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah melihat Nabi diam, Sayyidah Aisyah diam. Tidak lama datang Sayyidina Abu Bakar, ayahnya Sayyidah Aisyah nih. Mertuanya, berarti mertuanya Nabi datang dan bertanya, ya Rasulullah, saya dengar kabar yang tidak nyaman terkait dengan rumah tanggamu dengan anak saya, wahai Rasul. Nah, kemudian apa yang terjadi wahai Rasul? Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah nyahut, karena yang ngomong ini ayahnya. Sayyidah Aisyah nyahut, wahai Rasulullah, jawablah dengan jujur apa yang terjadi. Kata Sayyidah Aisyah, oh Sayyidina Abu Bakar ngamuk, mau dipukul, mau ditempeling. Putrinya Sayyidah Aisyah itu mau ditempeling sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah lari kemana? Lari sembunyi di belakang punggungnya Nabi Muhammad SAW. Lu padahal lagi bermasalah nih. Malah singitan yang punggung suaminya, yang padahal tadi lagi saling gak nyapa itu. Dan dengan indahnya, romantisnya Nabi Muhammad, apa yang Nabi katakan? Wahai Abu Bakar, kalau kedatanganmu ke sini cuma untuk mukul istriku, maka gak ada gunanya kamu datang ke sini wahai Abu Bakar. Kalau kedatanganmu cuma untuk marah kepada putrimu Aisyah ini, istri saya ini, gak manfaat wahai Abu Bakar. Gak manfaat. Saya ini diam, bukan saya marah kepada istri saya Aisyah, tapi saya nunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha tahu. Akhirnya turun wahyu. Bahwasanya dijelaskan oleh Allah, yang terjadi ini fitnah, wahai Muhammad. Yang terjadi ini adalah fitnah dari orang-orang munafik terhadap keluargamu, wahai Muhammad. Jadi Nabi aja keluarganya, rumah tangganya juga mendapatkan ujian, kok kita kepingin mulus ngoten nggih. Ndak ada ujiannya, lancar rezeki, bojone ra tau ngelawan, ra tau tukaran belas, ndak bisa, perhatian, pasti ada. Anggapan tukaran di dalam rumah tangga itu seperti halnya bintang-bintang di langit, nggih. Nah, jenengan coba lihat langit ini mboten enten bintange, ndak ketara bulane, peteng dedet rayane apike belas, ngene mboten? Nah, tapi kalau ada bintang, ada bulan kan ketok api, ngene mboten? Nah, jadi saya anggap begitu aja, selesaikan dengan baik-baik tanpa harus bercerai. Ya, ini semoga rumah tangga kalau panjenengan dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, ini sudah malam, kita sedikit lagi jawab. Apa yang harus dilakukan wanita selama masa iddah? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, para hadirin, orang yang iddah, terutama iddatul wafah, yang iddahnya karena suaminya meninggal, itu tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan, tidak boleh menerima lamaran, nggak boleh. Yang laki-laki pun juga seperti itu. Yang laki-laki nggak boleh panjenengan ngelamar perempuan yang masih menjalani masa iddah. Ngomongnya ora oleh, ngaten nggih. Misalnya ada orang suaminya meninggal, kemudian ada bapak-bapak ngomong WA. Nggih lek iddahmu mari wis kawin karo aku ae, misal ngoten nggih. Laki-laki napa murahan nggih, ngomong saenake dhewe nggih. Ora tau ngaji ya. Jadi para hadirin itu tidak boleh. Kenapa? Haram hukumnya, dosa hukumnya. Ya, enggak boleh nikah. Tidak boleh menikah. Orang yang masa iddah tidak boleh menikah sampai iddahnya selesai baru dia boleh menikah. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan. Nah, kemudian kecuali kalau darurat sudah. Nah, darurat, misal dia kalau nggak keluar rumah nggak bisa makan.
Dia mau cari orang yang bisa dimintai tolong untuk mengirimkan makanan atau masakkan makanan atau belanjakan sayuran di tempat orang jual sayur, nggak ada, baru sudah itu ma'dzur karena sudah nggak bisa ada solusinya. Maka keluarnya pun juga sebutuhnya saja. Nggak boleh itu keluar beli sayur bareng ngoten mampir nang tanggine ngrasani dhisik nggih, ngerumpi berjam-jam baru balik ning griyane. Nggak boleh. Bahkan pengajian pun nggak boleh hadir dulu. Jadi para hadirin orang yang iddah itu orang yang menjalankan iddatul wafah, iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, itu ada beberapa larangan diantaranya yaitu tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh menikah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, sehingga berdiam dulu di rumah. Nah, ini beberapa larangan bagi orang yang iddah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tutup dengan ini ada permintaan Fatihah para hadirin untuk kesembuhan daripada Kiai Suryani dan Bapak Yanto. Bapak Yanto ini mertua daripada Ustadz Habib Jaula Picisan, Sendang. Nah, kita doakan semoga Kiai Suryani dan juga Bapak Yanto lan sedaya keluarga kaula panjenengan, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, santri-santri kita, dan orang-orang yang tinggal di kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, wa anallaha yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa an nabiyil hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Kemudian kita minta suratul Fatihah untuk leluhur ingkang tertulis di sini para hadirin, kita bacakan Fatihah dan juga kita niati untuk leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya. Semoga dengan berkahnya suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya dan Allah terima amal baiknya dan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, dan kelak digolongkan menjadi ahli surganya. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa summa ila arwahi ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, summa ila arwahi awliya wassalihin wa jami' masyayikhina wa khussan ila ruhi liman istama'na huna bisababihim wa talawna li ajlihim ila ruhim Bahyai Hasan Rafi'i sekalian, wa ila ruhim Bahyai Jais sekalian, wa ila ruhim Bahyai Istadi sekalian, wa ila ruhim Bahyai Dimyati sekalian, wa ila ruhim Bahyai Khudari, Bahyai Taha, Bah Irjam, wa ila ruhim Bah Sri sekalian, summa ila ruhi Bapak Mashudi sekalian, Bapak Mansur sekalian, wa usulihim wa furuhim lan sedaya leluhur kaula panjenengan, keluarga kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah askanhumul jannah birahmatih wa annallaha yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa nuhdi lahumul Fatihah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kami mengundang panjenengan sedaya. Yang pertama, acara Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sekaligus Maulid Akbar Pondok Pesantren Al-Bahjah bersama guru kita Buya Yahya, insyaallah akan diadakan Rabu besok, ya, Rabu malam Kamis, tapi tempatnya agak jauh sedikit. Monggo ingkang gadah kendaraan atau yang punya rezeki lebih saged sareng-sareng rombongan hadir. Insyaallah kita juga dari Majelis Asyifa para hadirin akan berangkat rombongan. Insyaallah sampun terdata. Kalau enggak salah ada bis juga Pak Jiki. Nggih,
ada bis, ada elep. Tidak tahu itu sudah penuh atau belum, itu saya tidak ngerti para hadirin. Itu yang biasa yang mendata Pak Fuadin biasanya. Kita dari Asifak sudah bikin rombongan, monggo dari Tanjung Sari nggih lek saged nggih ndamel rombongan sareng-sareng kita kumpul para kiai, para asatid, para habaib yang bertempat insyaallah di Yayasan Al-Mahmud. Yayasan Al-Mahmud Bacem Ponggok nggih, Bacem nggih. Bacem Ponggok Blitar. Yayasan Al-Mahmud niku berdekatan dengan Pondok Pesantren Al-Bahjah yang ada di Bacem Ponggok Blitar, 300 meter dari Pondok Al-Bahjah. Monggo sareng-sareng para hadirin kita hadiri Rebu malam Kamis besok. Kemudian Kamis pagi itu juga ada kajian khusus untuk muslimah, ibu-ibu. Kamis pagi ada kajian bersama Umi Ferus Ar-Rahbini, istri Buya Yahya. Bertempat di Pondok Al-Bahjah Sembon Karangrejo, Pondok Al-Bahjah Pingka 2. Monggo lek wonten waktu longgar nggih saged hadir teng mriku. Kemudian kami juga mengundang panjenengan sedaya, jangan lupa Bapak Ibu, sareng-sareng ayo kita sambung napa niku sambung sanad, keilmuan bareng terus istiqomah, mboten namung sebulan sekali datang mriki. Monggo sareng-sareng hadir di Mabes Asyifa, kita baca maulid rutin setiap malam Senin. Kalau tidak bisa hadir setiap malam Senin, minimal hadir ketika rutinan akbar di Mabes Asyifa, yaitu setiap malam Senin Kliwon. Malam Ahad Binjing, malam Senin Binjing, malam Senin malih. Malam Senin besok ini, malam Seninnya lagi. Kenapa kok saya pilih malam Senin Kliwon itu? Karena malam Senin Kliwon itu para hadirin, kita tidak hanya baca maulid, tapi kita juga akan membaca khatmul Quran seperti biasa. Jadi seminggu kita hataman Quran yang dibagi-bagi melalui grup Asifak Mengaji. Kemudian kita hatamkan bareng-bareng di malam Senin Kliwon itu, yang pahalanya kita hadiahkan untuk para leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya. Tidak hanya yang ikut ngaji, tapi semuanya kita niati. Jadi sing ngaji nggih angsal, sing boten ngaji nggih angsal, keluhure angsal kiriman pahala khatmul Quran. Kita niati semuanya untuk leluhur-leluhur setiap jamaah yang hadir. Kemudian kita baca tartibul Fatihah, kita kirim Fatihah ke para leluhur dan juga tahlil. Nah, ini para hadirin kami ambil satu malam ini untuk tahlil kagem leluhur niki supaya kaula panjenengan niki minimal sebulan sekali punya kesempatan saged menghadiahkan pahala Quran, pahala sedekah, pahala tahlil kagem para leluhur. Nah, kalau yang kita baca sendiri para hadirin, kalau kita bacanya sendirian, nggih pahalanya nggih namung sendirian. Jadi misal Fatihah kita baca sekali ya sudah, yang sampai ke orang tua kita sekali. Tapi lek teng majelis yang baca banyak, otomatis Fatihah yang nyampe nggih pahalanya banyak. Maka pahala Al-Qur'annya nggih sing nyampe ke leluhur-leluhur kalau panjenengan juga banyak, pahala tahlilnya juga banyak. Sehingga ambil kesempatan ini untuk kaula panjenengan berbakti kepada orang tua leluhur-leluhur kita yang sudah wafat. Nah, semoga ini menjadi bukti bahwasanya kaula panjenengan masih dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita dan leluhur-leluhur kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini bisa kami sampaikan para hadirin. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya hidayah untuk pasangan kita, hidayah untuk anak-anak kita, hidayah untuk santri-santri kita dan sedaya orang yang kita cintai dan orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Semoga Allah ampuni semua dosa kita. Di bulan Sya'ban ini Allah bersihkan semua kesalahan-kesalahan kita. Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah terima taubat kita. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang sempit rizkinya Allah lapangkan. Yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaula panjenengan sedaya saged hidup dengan kebahagiaan dan ketenangan di dunia hingga nanti di akhirat. Dan semoga Allah takdirkan kaula panjenengan sedaya saged ziarah Mekah lan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah panjangkan umur dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan kelak di akhir hayat Allah wafatkan kaula panjenengan sedaya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumaridal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad